ini, saya akan membahas tentang kekuasaan VOC di Indonesia. VOC di Indonesia yang pertama adalah untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Tujuan VOC di Nusantara tidak lain adalah untuk memonopoli dari sektor ekonomi untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Selain itu, mereka juga ingin mengambil alih beberapa pusat perdagangan yang ada di Nusantara yang saat itu masih dikuasai oleh negara lain. Tujuan VOC ke Indonesia yang kedua, membantu pemerintahan Belanda. Dengan tujuan utama membantu pemerintahan Belanda dalam menghadapi negara lain ketika Perang Dunia pada saat itu, Belanda masih berperang dengan negara Spanyol untuk mempertahankan daerah kekuasaannya. Untuk memperkuat berbagai sektor pemerintahan Belanda, mereka kemudian membentuk VOC, harapannya untuk dapat membantu meringankan beban pemerintah Belanda dalam menghadapi perang melawan Spanyol, di mana tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tidak jauh berbeda dengan bangsa Belanda. Tujuan kedatangan VOC ke Indonesia. Ketiga, menguasai kerajaan di Nusantara dan memperluas wilayah kekuasaan VOC. Memiliki tujuan untuk menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara, adapun tujuan menguasai kerajaan Nusantara tidak lain adalah untuk mengambil alih tentara kerajaan yang akan dijadikan kekuatan Belanda dan sektor sumber daya manusia yang akan bertambah dan tentunya meningkatkan daya perang kerajaan Belanda di Indonesia. Tujuan VOC di Indonesia yang keempat, menguasai pelabuhan di Nusantara. Menguasai titik-titik pelabuhan penting di Nusantara. Apabila VOC telah menguasai pelabuhan penting di Nusantara, maka secara tidak langsung pemerintah Belanda akan terbantu dalam hal ini. Belanda diuntungkan karena dapat mempermudah bantuan yang datang dari kapal pelabuhan. Nusantara juga penting untuk proses perdagangan untuk mencatat sektor ekonomi pemerintahan. Ke Indonesia. Kelima, untuk menghindari perdagangan tidak sehat. Semenjak Belanda menjajah Nusantara, sudah banyak sekali pedagang dari berbagai macam daerah yang singgah karena lokasinya yang strategis dan kaya akan hasil buminya. Dengan berdirinya VOC, diharapkan mereka dapat minimalisir terjadinya perdagangan tidak sehat di antara para pedagang Belanda, tentunya akan menguntungkan banyak pihak, yaitu pihak Belanda. Tujuan VOC ke Indonesia. Keenam, untuk memperkuat pemerintah Belanda. VOC diharapkan dapat memperkuat pemerintah Belanda dari berbagai sektor. Hal ini tentunya tidak luput dari tujuan VOC yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi apabila sektor penting yang diharapkan oleh Belanda dikuasai oleh VOC. Otomatis, pemerintah Belanda menjadi semakin kuat. Sebaliknya, apabila VOC tidak bekerja keras secara maksimal, tentunya akan memberikan dampak negatif dan merugikan pemerintahan Belanda. Sampai di sini video kali ini, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.